episode of Betason Podcast. Kali ini bersama saya Olive dan juga bersama tamu kita. Hai, saya Eko, aktivis literasi. Ya, jadi kita akan membahas mengenai literasi di budaya literasi yang ada di Bangka Belitung. Nah, secara sederhana dan secara general, literasi itu sendiri adalah kemampuan membaca dan menulis ya. Tapi seiring berkembangnya zaman, pemaknaannya jadi lebih luas. Nah, menurut Eko pribadi, literasi itu apa? Ya, setuju. Literasi memang berkembang, semakin kesini semakin variatif. Bisa membaca, mendengar audio, ada audiobook atau podcast, ada juga video. Tapi membaca tetap punya posisinya sendiri. Karena ketika kita membaca, ada proses mengeja dari kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf. Nah, proses membaca inilah yang membuat pemahaman kita lebih baik. Karena dalam sains, ketika kita membaca, gelombang otak kita fokus lebih banyak. Gelombang otak pada tahap theta. Ketika kita mendengar atau menonton ada di tahap alfa. Artinya ketika kita membaca, fokus kita lebih baik dan pemahaman kita lebih baik. Nah, menurut Eko sendiri, kira-kira bagaimana keadaan literasi di Bangka Belitung? Sejauh pertemanan kita nggak terlalu buruk, karena ada nih dapat kawan-kawan yang ternyata referensi bacanya banyak, jadi banyak sharing di sana, ada kawan-kawan gitu-gitu. Cuman kalau untuk keseluruhan masih banyak PR lah untuk nyebarin ke kawan-kawan yang muda-muda khususnya. Gitu. Berarti memang harus lebih luas lagi mengajak anak-anak muda ataupun kalangan-kalangan lainnya selain anak muda untuk mau membaca ya. Betul. Oke, nah menurut Eko sendiri kira-kira mindset itu mempengaruhi budaya literasi nggak sih? Nah, menurutku malah kebalikannya. Literasi atau apapun yang kita konsumsi adalah yang membentuk mindset kita. Apa yang kita konsumsi, itulah yang akan keluar, gitu. Oke, kira-kira gimana sih caranya untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan mindset mereka? Nah, menurutku kalau itu harus banyak mengkonsumsi informasi, baik itu dari membaca video-video yang edukatif maupun podcast-podcast atau audiobook yang juga edukatif. Sehingga ketika banyak informasi, kita lebih enak tuh dalam bergaul, bersosial, menentukan pilihan dalam hidup, gitu-gitu. Tapi kan untuk keinginan membaca tuh susah ya dibangunnya gitu, nggak segampang itu ya. Mungkin untuk beberapa orang ada yang memang sudah punya minat baca karena dari kecil dia sudah sudah dibiasakan sama orang tuanya. Tapi untuk orang-orang yang memang dari kecil tidak terbiasa membaca, menurut Eko sendiri tipsnya apa sih agar supaya orang-orang tuh mau gitu membaca? Oke. Variatif, tapi saya lebih suka mengajak kawan-kawan membaca buku-buku yang ringan. Entah itu fantasi, entah itu science fiksi, fiksi sejarah, atau bahkan puisi. Puisi ini sekarang selain bisa kita maknakan, juga seringkali kebutuhan konten. Quotes itu nggak apa-apa. Yang penting dia arahnya ke sana, membaca gitu. Oke, jadi buat teman-teman, buat yang memang belum ada minat baca, jadi kamu bisa baca yang ringan-ringan dulu ya. Contohnya mungkin novel-novel. Jadi mungkin dari situ ada ketertarikan untuk membaca. Nah, kalau budaya literasi di sebuah daerah itu kan kalau misalkan dia sudah terbentuk, otomatis pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dan juga memfilter informasi itu jadi bisa lebih baik ya. Yang meresahkan sekarang itu adalah banyak sekali berita-berita hoax yang kita terima, apalagi berita-berita hoax yang masuk ke WhatsApp keluarga, ya kan? Suka ada kan? Yeah. Apalagi kalau misalkan ibu-ibu kita, bapak-bapak kita tuh kayak, bener nggak ini informasi ada di share nih dari grup keluarga gitu, coba tolong dilihat gitu. Bagus kalau orang tuanya nanya ke anaknya ini bener apa enggak. Coba kalau orang tua yang langsung ditelan gitu informasinya, ya kan. Nah, menurut Eko sendiri gimana sih caranya menanggapi berita-berita hoax itu, khususnya untuk orang tua yang mungkin tidak segampang anak muda untuk memfilter informasi-informasi begitu? Saya mengajak kaum-kaum yang sudah di atas kita, orang tua kita, untuk mengkonsumsi informasi-informasi dari media-media yang valid. Seperti kayak media informasi kan banyak tuh, media-media nasional yang reputasinya baik. Gitu. Jadi
Jadi informasi-informasi bisa didapat dengan mudah di platform-platform resmi yang udah terbukti lah integritasnya. Iya, betul. Integritasnya orang. Iya, jadi buat kita juga nih ya sebagai anak-anak muda bisa juga merekomendasikan beberapa media ya yang memang kredibel untuk bisa dibaca oleh orang tua kita agar mereka juga punya kemampuan gitu loh untuk memfilter informasi-informasi hoax yang ada di WhatsApp keluarga ya. Nah, untuk Eko sendiri kira-kira punya ketertarikan nggak sih untuk mengembangkan budaya literasi yang ada di Bangka? Untuk literasi, kita udah jalan tahun kemarin. Oke. Bulan ini tepatnya udah 11 bulan. Selama 11 bulan kita jalan, kita buka perpustakaan jalanan dengan nama Ruang Baca. Oke. Ada di Instagram @ruangbaca. Kita nyediain konten-konten di perpustakaan. Kita nyediain buku yang variatif untuk kawan-kawan baca secara gratis. Iya, jadi Eko ini punya ruang baca buat teman-teman yang pengen baca buku bisa pinjem di ruang baca ya. Nah, untuk buku-buku yang Eko sediakan di ruang baca itu genrenya buku apa-apa aja nih? Nah, jangan takut buat kawan-kawan, genrenya sangat variatif. Mulai dari puisi, ada fantasi, ada sains di sana, ada fiksi sejarah, ada metafisik, macam-macam. Ada filsafat juga. Jadi lengkap ya? Iya, jadi buat kawan-kawan yang mau mencoba, silakan coba mana yang paling dekat dengan dirinya. Jadi sehingga dia suka. Iya. Gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang pengen tahu kira-kira buku yang paling banyak dipinjem gitu. Buku yang paling banyak dipinjem kalau 3 teratas itu ada Laut Bercerita dari karya Laila S. Chudori, ada Cantik Itu Luka dari Eka Kurniawan, terus ada yang ketiga series Bumi dari Terelie. Ada belasan itu series Bumi, itu laku. Berarti rata-rata tuh memang novel ya? Novel ya. Iya. Jadi mungkin orang-orang ya balik lagi mereka ingin membangkitkan minat bacanya dulu gitu ya. Makanya mereka lebih suka meminjam novel. Nah, terus kalau misalkan yang meminjam buku itu kira-kira kebanyakan usia berapa sampai berapa nih? Sejauh ini tetap masih variatif, ibu rumah tangga, bapak-bapak kantoran, tapi yang mendominasi remaja. Jadi kawan-kawan kita ada yang di SMA, yang mahasiswa yang mendominasi gitu. Iya, berarti yang baca buku di ruang baca tuh nggak cuma anak-anak muda aja ya? Iya, betul. Iya. Nah, kalau untuk peminjaman buku di ruang baca, kira-kira prosedurnya seperti apa? Prosedurnya mudah. Yang pertama, follow Instagram kita di Ruang Baca. Terus yang kedua, ada formulir yang harus diisi di sana. Nanti di sana dicantumin nomor WhatsApp. Jadi untuk kawan-kawan yang barangkali baca lupa, balikin. Nah, kita ngingetin lewat situ. Udah. Semudah itu. Gampang banget ya untuk minjem buku, dan peminjaman buku di ruang baca tuh gratis. Jadi kamu nggak perlu khawatir kayak bingung, aduh bayarnya berapa? Nggak bayar ya. Dan ini disupport sama Eko, dan kita pengen tahu banget nih ya, kira-kira di ruang baca tuh ada berapa banyak buku yang disediakan? Sejauh ini 70. Tapi banyak banget. Ada 20 yang nyumbang, 20 dari ada ya macam-macam, ada yang dari Belitung, ada yang dari Jakarta, dan kemarin kita baru dapat sumbangan 6 buku dari Bogor, dari dosen di Bogor gitu. Itu dosennya dapat informasi dari mana ya? Dari mulut ke mulut, dari kawan-kawannya post story, doi lihat terus mau nyumbang buku, oh ya silakan, kasih alamat, ngirim, udah. Berarti ruang baca udah mulai terkenal ya? Lumayan. Kita doakan semoga semakin banyak yang menyumbangkan buku ya. Amin. Di ruang baca. Semoga. Karena agar supaya pilihannya semakin banyak, dan buat teman-teman juga kalau mau baca buku pilihannya jadi lebih beragam gitu ya. Nah, dari 70 buku tadi ya? 70 buku. 70 buku, cara Eko memelihara bukunya tuh agar stay 70 buku tuh gimana? Sejauh ini udah hilang 10 kurang lebih. Waduh. Jadi barangkali kawan-kawan kita baca terlalu asik dan lupa, nggak apa-apa. Tetap aja sih. Iya sih. Tapi proses itu ngumpulin 70-an buku tuh emang dari kuliah. Jadi emang hobi, yang awalnya hobi. Dulu posting-posting di WhatsApp, silakan dipinjem gratis. Oh, berarti emang udah jalan dari dulu ya? Udah pernah jalan dulu waktu kuliah. Tapi memang belum terlalu belum terlalu heboh gitu ya. Belum terlalu semasif sekarang. Kalau sekarang kan udah bisa dipinjam, banyak banget yang udah bisa dipinjam. Nah, kita pengen tahu banget, Eko nih dalam membangun ruang baca tuh ada yang bantu nggak sih? Sejauh ini saya bergerak sendiri, tapi punya banyak kawan-kawan yang sharing. Ibaratnya kalau ada keluhan 1-2 sharing,
ada. Cuma kalau untuk gerakin ruang baca itu personal sendiri. Gitu. Keren ya, membangun sebuah perpustakaan sendiri dengan budget sendiri juga. Dengan dana pribadi. Luar biasa banget sih. Kira-kira kalau boleh tahu secara kasar ya, budget yang sudah Eko keluarkan untuk menyiapkan buku yang ada di ruang baca itu berapa? Kalau budget lumayan, tapi kan belinya satu-satu dari kuliah, satu. Cicil ya? Iya, jadi nggak kerasa. Tapi yang mahal tuh semangatnya. Betul. Untuk memulai, untuk ngelola akun Instagram, untuk ngecek daftar peminjaman, untuk ngajak kawan-kawan. Ada nih yang datang, kita kasih rekomendasi. Biar dia baca sekali tuh nggak mutus. Kasih rekomendasi, racunin lah ibaratnya. Racun positif tapi ya. Itu ini sih bagus sih. Betul. Jadi orang-orang tuh tetap baca lagi. Ada rasa penasaran juga. Iya. Jadi buat teman-teman yang datang ke ruang baca terus masih ngerasa kayak aduh bingung deh mau baca buku apa, tenang. Ada Eko di sini yang akan merekomendasikan ya. Bisa disesuaikan dengan kepribadian juga ya. Kadang kan orang itu sharing dulu mau genre apa. Ntar kita kasih lah rekomendasi 1-2. Iya. Kalau dia sudah cocok dengan satu genre ini, dia bilang, asik bacanya, ntar kita kasih rekomendasi lagi. Gitu. Oke, itu kita udah ngomongin tentang ruang baca. Nah, ngomongin tadi Eko bilang masalah semangat itu mahal ya kan, yang mahal semangat. Seperti yang kita tahu kayaknya anak muda di Bangka Belitung tuh seperti yang kita tahu, anak muda di Bangka Belitung tuh kayaknya mereka passionate sama banyak hal. Mereka pengen bangun ini, bangun itu. Cuman mungkin yang bikin mereka belum jalan itu adalah pertama, mungkin belum ada dananya. Yang kedua, mungkin mereka merasa nggak ada yang support, jadi mereka takut untuk memulai apa yang pengen mereka mulai gitu. Nah, dari Eko sendiri punya tips nggak sih buat anak-anak muda tuh biar ayo gerak gitu, ayo jalan? Ya, kalau modal emang uang perlu, cuman nggak cuman uang, ada modal ide, ada modal. Ini kata kawan saya dengkul ini modal juga, betul kayak sih. nyari kawan. Nah, terus yang penting itu sharing ke orang yang tepat. Karena ketika kita sharing sama orang yang salah, mimpi kita kadang bisa patah atau rencana-rencana kita bisa gagal di awal. Hanya karena kita sharing ke orang yang tidak tepat. Jadi sharing dengan orang yang tepat itu sangat amat penting. Iya, jadi kamu kalau pengen positif, nongkronglah dengan orang yang positif juga ya. Betul. Jadi biar apa ya, kita tuh lingkungannya mendukung gitu loh. Jadi kalau kita punya mimpi, kita punya harapan apa gitu. Jadi support juga teman-temannya kan, bisa ngasih saran apa segala macam. Nah, di belakang ini kan udah ada beberapa buku yang dibawa langsung dari ruang baca ya. Dan menurut Eko, dari beberapa buku ini yang paling Eko suka buku yang mana nih kalau boleh tahu? Kalau buku yang paling berpengaruh itu Dunia Shopee. Kenapa tuh? Ini fiksi tapi banyak fakta filsafat. Jadi ada fakta-fakta mulai dari Socrates, ada Immanuel Kant, ada Charles Darwin, ada Sartre yang paling baru dan macam-macam. Dan lengkap ya? Iya, dan penulisnya sendiri Justin Gardner. Justin Gardner tuh emang kayaknya terkenal banget ya? Iya, penulis yang cukup fenomenal. Buku ini memang cukup fenomenal lah untuk masyarakat filsafat. Iya, dan dari buku Dunia Shopee yang paling melekat di otak Eko tuh apa sih? Paling melekat tuh cara berpikirnya Justin Gardner, cara dia bernalar, menjelaskan 1-2 hal. Terus ada terpicu juga nih kebangkitan ruang baca dari quotes-nya dia. Dia bilang jadilah harimau kecil atau saya lupa, jadilah singa kecil di tempatmu tinggal. Jadi saya waktu mulai ruang baca itu kayak yakin nggak, tapi doi mengingatkan saya untuk jadilah harimau kecil yang terus mengaum gitu. Jadi walaupun ruang baca masih kecil, semoga sayup-sayup terdengar oleh masyarakat lah. Yang penting konsisten lah ya. Iya. Nah, dalam membangun ruang baca, Eko tuh punya inspirasi nggak sih? Ruang baca terpicu dari Twitter, postingan Twitter. Iya, ada satu postingan perpustakaan jalanan, orang boleh nyumbang buku atau ngambil buku sukarela. Jadi habis dari itu juga postingan-postingan, saya banyak follow itu platform-platform baca juga, seleb-seleb book juga yang setiap hari nge-share kegiatan-kegiatan literasi. Jadi semangat itu ada. Jadi inspirasinya dari Twitter ya? Dari Twitter dan postingan-postingan Instagram. Twitter sangat membantu ternyata ya. Ternyata.
Dan dalam Eko punya mimpi, dalam beraktivitas sehari-hari pasti punya dong role model kayak, saya tuh kayaknya role modelnya si A gitu. Kalau role model dalam berpikir, saya ngefans sama Rocky Gerung. Kenapa tuh? Ya, karena cara dia bernalar tuh betul-betul lurus dan bersih. Bersih dari logical fallacy gitu. Jadi bernalar yang baik. Iya, nah karena kita udah masuk sorry. Karena kita kan udah mulai masuk bulan Desember, udah mau akhir tahun ya, udah masuk akhir tahun. Kira-kira Eko sendiri punya goals nggak di tahun 2023? Kalau untuk ruang baca sendiri, mungkin bakal nambah koleksi 1-2 koleksi. Dan kemarin 2 tahun ini kita bagi-bagi buku di kampus. Keren banget. Iya, di kampus. Jadi untuk tahun depan ya semoga lah bisa di sekolah. Itu tujuan kita. Ada 3-4 buku, lumayan lah untuk nyebarin minat baca. Semoga ini ya, semoga lebih gencar lagi ya. Semoga. Iya, dan semoga koleksi bukunya semakin banyak. Amin. Iya. Terakhir nih, pertanyaan terakhir ya. Sebagai masyarakat dan juga dari kalangan anak muda, kira-kira apa yang Eko harapkan untuk budaya literasi di Bangka Belitung? Kalau sebagai anak muda sebetulnya curhat ini ya. Sebetulnya kita tuh anak muda tuh butuh tempat main. Betul. Buat kawan-kawan yang misalnya di literasi, buatlah itu 1-2 event yang setiap tahun rutin diadain 2 tahun. Kawan-kawan kita yang bermusik, festival musik 2 tahun sekali, atau kawan-kawan kita yang di olahraga atau yang di skateboarding. Waduh, skateboarding tuh hampir setiap kota punya. Tapi kita ya anak-anak main skateboarding lumayan banyak. Tapi itu belum ada tempat untuk nyalurin hobi. Iya, yang bagus lah atau layak. Betul. Nah, itu dari kalangan anak muda. Oh iya, satu lagi ya. Sebagai pegiat literasi, tahun depan bukan tahun depan sih sebenarnya, ini sebentuk proposal lah untuk kakak-kakak atau bapak ibu kita di pemerintah, bisa Pemda, bisa Pemprov. Kita tuh nyebarin minat baca maunya sama-sama lah. Tapi ada satu metode menarik dari salah satu profesor di Oxford. Dia bikin penelitian, riset mengubah kebiasaan orang minum soda ke minum air putih. Nah, risetnya itu dilakukan di kantin salah satu rumah sakit. Penjualan soda 80% dan air putih 20%. Nah, si doi bikin riset selama 6 bulan. Doi taruh setiap tempat sudut kantin dengan rak air putih. Alhasil 6 bulan penjualan air putih meningkat signifikan mengalahkan si soda tadi. Artinya itu bisa kita terapkan di menyebar minat baca misalnya. Kita taruh 5-10 buku di tempat umum, atau tempat kita anak muda nongkrong tuh sering di warkop, coffee shop, di coffee shop, di kafe-kafe. Taruh 5-10 buku yang menarik sehingga orang terbiasa lihat buku, tersugesti. Jadi orang lihat buku tuh bukan kayak jadi nggak kaget ya. Iya, karena kadang kita tuh baca buku masih orang masih tabu ya. Padahal baca buku kan positif kan, bisa di mana aja. Jadi itu sih sebentuk proposal kita untuk pemerintah lah, support. Semoga didengarkan ya curhatannya dan harapan-harapannya semoga terwujudkan. Satu lagi lah. Apa tuh? Ya, buat kawan-kawan yang barangkali tergerak atau minat mendukung kita di ruang baca, kita menerima bantuan sumbangan buku. Boleh. Gitu. Jadi apapun koleksinya kita terima. Langsung ke @Instagram. Hubungi kita di Instagram @ruangbaca tanpa spasi. Oke, sampai di sini dulu perbincangan kita mengenai literasi di Bangka Belitung. Kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Saya Liv. Saya Eko. Salam literasi. Kita berdua pamit ya. Sampai jumpa.